Halo Business Leaders, bagaimana kita menyambut Hari Pelanggan Nasional pada tanggal 4 September 2020 ini bukan dengan promo, bukan dengan diskon, tetapi dengan meningkatkan layanan kita. Dan itu adalah video yang akan kita bahas pada hari ini. Nama saya Dani dan saya sangat senang Anda mengunjungi channel saya. Nah, saya minta maaf nih bagi teman-teman subscriber, saya sudah sebulanan lebih tidak upload video, dan hari ini mudah-mudahan minggu-minggu ke depan kita terus rutin mengupload video mengenai bisnis, mengenai sales, mengenai service leadership, dan sebagainya. Dan hari ini kita mau bahas khusus mengenai bagaimana kita meningkatkan layanan kita dalam menyambut Hari Pelanggan Nasional. Nah, teman-teman, gini, dalam masa-masa sulit seperti ini, di mana penjualan kita mungkin lagi menurun, customer itu memang lebih hati-hati dalam membeli. Mereka memikirkan, kalau saya beli, bener gak keputusan membeli itu sekarang? Atau mungkin bisa saya tunda? Atau misalkan customer mikir bahwa kalau saya mau beli sekarang, saya membeli dari orang yang tepat atau enggak nih? Karena customer mikir bahwa kalau sampai dalam keadaan sulit, di mana uang yang mereka dapatin itu susah payah, dan mereka spending, mereka belanjakan itu dengan salah, atau di tempat yang salah, nanti mereka jengkel sendiri di belakangan. Ya, kita selalu, mungkin kita udah sering mengalami itu tuh, kita belanja, tiba-tiba barangnya salah, kita komplain susah, macam-macam, dan itu repot. Dan Hari Pelanggan Nasional tanggal 4 September ini, yang udah 13-an tahun mulai dicanangkan sejak, kalau nggak salah sejak Ibu Megawati Soekarno Putri mencanangkan itu di BUMN waktu itu. Maka perusahaan-perusahaan tiap tahunnya biasanya mengadakan promo untuk meningkatkan, untuk merayakan Hari Pelanggan Nasional. Saya pikir kita bisa melakukan jauh lebih baik, bukan hanya dengan promo, tetapi dengan meningkatkan service. Nah, ada 3 hal yang saya ingin bagikan melalui video ini. Untuk meningkatkan service, kita perlu memberikan 3 kemudahan, bagi para customer kita. Kemudahan pertama adalah kemudahan apa, Coach? Kemudahan informasi. Service excellent yang baik, layanan yang baik, memudahkan customer mendapatkan informasi. Nah, informasi yang pertama-tama adalah mengenai apa-apa saja yang sering ditanyakan oleh customer, dan biasanya selama ini sales kita, atau customer service kita, atau bagian finance kita, atau frontliner yang ada dalam bisnis kita menjawabnya secara verbal terus-menerus. Jadi misalkan tanya nih, saya kalau datang itu ke alamatnya di mana ya? Misalkan seperti itu ya. Kemudian nanti dikasih tahu nih di chat, Pak, nanti Bapak lewat sini, atau Bapak nanti naik angkutan umum ini, macam-macam. Terus seperti itu. Nah, jawaban-jawaban yang verbal atau jawaban-jawaban yang on demand, yang diminta baru dikasih, itu memang kesannya lebih personal. Tetapi Bapak Ibu, kita agak sulit untuk menjaga profesionalisme, kita agak sulit menjaga konsistensi dari jawaban-jawaban tersebut. Karena manusia biasanya, kalau moodnya lagi bagus, jawabnya enak. Kalau moodnya lagi jelek, bisa jadi jawabnya judes, atau bisa jadi depending, beberapa menit baru dijawab. Nah, oleh sebab itu, dalam service excellent, dalam semangat melayani lebih baik, kita perlu memastikan, cek dalam bisnis kita nih, ada gak hal-hal yang bisa kita siapkan informasinya sehingga customer mudah mendapatkan informasi tersebut. Usahakan informasi-informasi yang penting yang sering ditanyakan dibuat dalam bentuk tertulis sehingga customer bisa akses dengan mudah. Misalkan banyak perusahaan-perusahaan yang pakai frequently asked question, pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan kemudian dipost di website sehingga customer bisa mengecek dengan mudah. Misalkan ini kalau saya mau refund gimana, atau misalkan saya kalau mau komplain kemana, atau misalkan nanti saya bisa tracking nggak pengiriman barang saya. Nah, itu bisa dilakukan secara memudahkan customer mendapatkan informasi. Jadi informasi itu sangat penting. Dan kalau misalkan teman-teman business leader ini bisnisnya berupa on-site, jadi artinya customer harus datang ke tempat gitu ya. Nah, itu juga memudahkan kalau misalnya kita punya informasi-informasi mengenai lokasi. Google Maps sekarang gampang banget, atau pointers, nanti parkirnya di sini, atau misalkan nanti kantor kita di lantai 2 bukan di lantai dasar, dan sebagainya. Itu informasi-informasi tersebut sangat membantu. Jadi pertama, kalau kita mau meningkatkan service, kita berikan informasi yang lebih baik buat customer. Nah, yang berikutnya adalah kemudahan dalam membeli. Bantu customer mudah membeli dari kita. Nah, ini terkait apa? Terkait dengan proses. Kalau proses pembelian dari kita ini berbelit gitu ya, mesti ada surat ini, tanda tangan ini, ada agreement ini, ada order ini, macam-macam begitu. Panjang, misalnya ada 7 step atau 8 step. Mungkin nggak kita pangkas sehingga kita jadi cuma 1-2 step doang. Coach,
barang-barang saya mahal nih, jadi kita mesti jaga sekuritas kita sehingga security kita, sehingga kita perlu prosesnya panjang memang. Oke, make sense. Tetapi bisa gak kita kategoriin pembelian di bawah jumlah tertentu itu proses lebih pendek. Pembelian di atas jumlah tertentu baru prosesnya lebih rigid atau lebih komprehensif. Misalnya seperti itu. Dan memudahkan customer untuk membeli juga terkait dengan apa? Metode pembayaran. Nah, ini saya cuma double check sama kita semua, karena di zaman sekarang tahun 2020 masih ada perusahaan yang bisa jadi gini loh. Mungkin mohon maaf nih, kita dibiayai atau kita mendapatkan pembiayaan bank dari bank ABC misalkan. Nah, bank ABC ini adalah bank yang jarang dipakai orang. Oke, nasabahnya baru sedikit. Tapi kita kekeh pembayaran harus masuk ke bank itu. Nah, customer repot tuh. Mereka mau ngedebit susah, mereka mau transfer, nanti ada biaya transfer atau mungkin ada delay pembukuannya dan sebagainya. Dan teman-teman, apa yang mesti kita lakukan? Kita memudahkan customer untuk membayar kita juga. Jadi yang pertama adalah kemudahan informasi, yang kedua adalah kemudahan untuk membeli, dan ketiga apa? Ketiga adalah kemudahan untuk menyampaikan keluhan. Banyak perusahaan di luar sana sengaja membuat proses penyampaian keluhan itu berbelit-belit. Mau ketemu sama manajernya susah banget. Atau mau menyampaikan informasi, menyampaikan keluhan, nggak ada kotak, nggak ada nomor yang bisa dihubungi, nggak ada email yang bisa dihubungin. Bahkan kemarin saya bicara sama teman saya mengenai marketplace, satu marketplace, platform marketplace yang ada di Indonesia sekarang. Banyak kan sekarang ya. Kalau saya mau komplain gimana ya? Dan kita cari itu di smartphone, mana komplain dan sebagainya. Dan akhirnya kita mesti Google baru kasih tahu. Oh, kalau komplain di sini kita mesti masukin ke bagian account saya dan kemudian bla 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 bla. Teman-teman, apakah kita melakukan hal yang sama? Kita pengen cepat dapetin uang dari customer, tetapi kita membuat proses komplain itu berbelit-belit. Nah, ini juga termasuk masalah kalau kita ada hotline service, apakah nomornya masih aktif atau enggak. Jangan-jangan nomornya udah aktif. Atau misalkan WhatsApp-nya ini, kadang-kadang banyak perusahaan itu WhatsApp-nya dikelola sama karyawan, dan karyawan sengaja read receipt-nya nggak mau dinyalain, ya, supaya nggak ketahuan kalau dibaca. Jadi akhirnya customer depending. Saya pernah ngalami di mana saya depending jawabannya hampir 2 hari baru dijawab, dan customer udah kesal duluan. Jadi teman-teman, untuk meningkatkan layanan kita itu sangat penting, dan itu membuat bisnis kita jadi lebih atraktif, jadi lebih menarik dibanding bisnis-bisnis lain, lebih meyakinkan untuk dibeli produk-produknya dibandingkan membeli dari penjual-penjual lain yang servisnya kurang baik. Saya harap video ini bisa memberkati kita, bisa menginspirasi kita untuk meningkatkan servis di tengah semangat Hari Pelanggan Nasional. Mudahkan customer mendapatkan informasi, mudahkan customer membeli, dan mudahkan customer untuk menyampaikan keluhan-keluhan kita. Lagi pula keluhan itu adalah sebuah hadiah. Mendingan customer komplain sama kita dibanding customer nggak komplain tiba-tiba nggak beli lagi sama kita. Bener nggak? Ya? Oke. Kalau teman-teman suka dengan video ini, saya harap teman-teman bantu saya subscribe. Nah, saya lagi pengen nih subscriber saya bisa nyampe ke 500. Kalau teman-teman bisa membantu, saya sangat senang, dan kita lihat apa yang bisa kita topik-topik bagus apa yang bisa kita angkat kalau udah nyampe 500 nih teman-teman. Mungkin kita buat konsep yang jauh lebih berbeda. Other than that, saya ingin teman-teman tetap sukses, tetap stay safe. Doa saya untuk keselamatan teman-teman dan keluarga dan para karyawan di tengah wabah COVID ini, dan semoga kita masih bangkit bersama-sama untuk menyambut new normal yang lebih baik. Always remember, everybody wins when a leader gets better. Sampai jumpa.